Dengan membaca Quran, rajin baca Quran, apalagi baca Qurannya mengerti kepada isi kandungan Quran. Waduh, Masya Allah, itu sangat cepat untuk menghilangkan karat-karat yang ada di dalam hati kita. Kotoran-kotoran hatinya akan hilang. Di mana geus bersih hati ada pasti otomatis hirupna bager, hirupna soleh, hirupna pikareseupeun pangeran, pikareseupeun jelema. Di mana jelema hatena bersih. Di mana jelema hatena kotor, sabalikna pikasebeleun pangeran, pikasebeleun jelema. Jadi jelema teh pikasebeleun batur hirupna teh. Jeung pikasebeleun pangeran. Gara-gara naon? Hatena kotor. Kitu tah. Hate kotor mah pikasebeleun usum nyaring hees. Eta pikasebeleun nu kitu teh. Ya. Ai ngaji teh usumna teh nyaring kalka hees. Nu kitu teh pikasebeleun. Kartos. Lain batur urang kitu teh urang. Usum nyaring hees. Santri, ente kumaha ente teh usum nyaring kalka peureum. Ieu mah santrinya. Jadi ulah jadi jelema pika sebeleun. Tah jelema pika sebeleun teh gara-gara naon? Kotor hate. Di mana kotor hate urang, hirup urang loba pika sebeleun. Ya, pika sebeleun batur, pika sebeleun pangeran. Lain lain nguntungkeun batur, pakai rugikeun batur, bahkan ngarugikeun sorangan. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, tabarakallah. Qala Allah taala ngadawa Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat yang tadi kita baca, kalla jangan seperti demikian. Ya, bal rana bahkan telah mengotori, telah menutupi ala qulubihim kepada hati-hati mereka makanu yaksibun apa-apa yang mereka usahakan. Kusabab hatena kotor, akhirnya tidak tertarik kepada kebaikan. Teu kabita geus karolot, teu kabita bager, teu kabita hayang soleh, astagfirullah, geus tere balik ka akhirat. Geus tere baralik ka akhirat can kabita keneh hayang bager. Can kabita keneh hayang bener. Ya Allah, rek kumaha ke nasibna keur sakaratna. Di mana urang can kabita keneh kada hayang bener, hayang bager, rek kumaha nasib urang nalika ke di alamku? Bagaimana nasib kita nanti ketika sakaratul maut? Bagaimana nasib kita ketika di alam kubur? Kalau sekarang kita sudah tua masih lupa untuk bekal akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala azza wa jalla, dan telah berfirman Allah azza wa jalla, allau nasya'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Ansana kelakuan lau nasya'u, jika berkehendak kami, asabnahum, maka nimpakan kami kepada mereka bidhunubihim dengan dosa-dosa mereka, wa natba'u ala qulubihim, dan kami menyegel hati-hati mereka, menutup hati-hati mereka, fahum la yasmaun, maka mereka tidak dapat mendengar. Di mana jelema pengaruh daripada dosa, ketika dosa itu tidak cepat-cepat ditaubati, itu menjadi pengaruh apa? Akhirnya hatinya dikunci oleh Allah, hatinya digembok oleh Allah, ya, hatinya menjadi keras. Di sebejaan ge ulah agar we keukeuh hese rek asup ilmu teh kana atina, sulit untuk masuknya nasihat ke dalam hati. Ini pengaruh apa? Daripada perbuatan dosa yang tidak segera ditaubati. Fahum la yasmaun, ketika hati ini dikunci, ya, hati ini digembok oleh Allah, ya, karena mereka berbuat dosa dan mereka tidak mau berusaha untuk taubat kepada Allah. Fahum la yasmaun, maka mereka tidak mendengar. Artinya bagaimana? Nasihat itu hanya melewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu geus ngaji teh teu barobah, teu tambah bager geus ngaji teh, teu tambah soleh geus ngaji teh, agar we kalakuan memeh ngaji. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Harus betul-betul bertobat kepada Allah. Farabato adamas sima,
bitab'i bidzunub, maka mengikat Allah ada masima kepada tidak adanya mendengar, bitab'i dengan sebab, bitab'i dengan dicap atau dikunci atau disegel, bidzunub oleh dengan dosa-dosanya, dengan sebab dosa ini menumpuk di dalam hatinya, akhirnya itu menjadi keras hatinya, disegel hatinya oleh Allah sehingga sulit untuk masuknya nasihat kepada dalam hatinya. Kama rabatus sima bittaqwa, sebagaimana Allah telah mengikat mendengar nasihat bittaqwa dengan takwa kepada Allah. Faqala ta'ala wattaqullaha wasma'u, kata Allah wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, lakukan segala perintahnya, jauhi segala larangannya, disertai karena Allah. Wasma'u, dan dengarlah oleh kalian. Artinya kalau orang sudah betul-betul takwa kepada Allah, dia akan masuk nasihat akan masuk ke dalam hatinya, ya, hatinya mendengar kepada nasihat, tidak tuli, ya kan. Jadi pendengaran ini ada dua, ada pendengaran zahir, ada pendengaran batin, ada pendengaran hati, ada pendengaran ya zahir. Ya, kalau orang betul-betul bertakwa hidupnya, ini pendengarannya, hatinya ini mendengar, tidak tuli. Tapi sebaliknya, kalau orang yang penuh dengan kotoran hati, ya, lalu dia tidak berusaha untuk bertobat kepada Allah, itu tidak bisa untuk masuk ke dalam hati nasihat tersebut, hanya melewat saja, ya, masuk dari kanan, keluar dari kiri. Waliyadzubillah min dzalik. Akhirnya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, ya seperti itu. Siate okro ngaji, ngadenge ke nasihat ungah poe, nah kelakuan kitu kene, nah itu perlu dipertanyakan, diperbaiki, yaitu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Jadi di mana orangnya antakwa ke Allah, maka ilmu-ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita. Kita menjadi orang yang mendengarkan nasihat-nasihat agama bukan hanya dengan telinga zahir, tapi kita bisa menyimak dengan telinga batin, masuk ke dalam hati kita. Ketika nasihat ini masuk ke dalam hati, akan menggoncang hati, merubah sikap, merubah kelakuan kita menjadi baik. Mudah-mudahan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hati-hati yang baik, sehingga nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat agama masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walil maji wal ma'ab.